Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apo tesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Makhluk bayangan. Melihat itu, alis Rosen tiba-tiba melonjak. Karena kait hitam itu sepertinya terbuat dari tulang binatang. Dengan sangat cepat, kait itu langsung menuju ke loseng. Dan hanya untuk mengaitkan loseng ke dalam celah. Namun reaksi loseng juga sangat cepat. Sama seperti angin kencang menyapu loseng. Bahkan ketika dia melayang ringan dengan angin kencang, tubuhnya tiba-tiba bergerak beberapa kaki ke samping. Dan dia nyaris menghindari kailnya. Namun kail hitamnya melesat melayang di udara dan berbalik mengejar loseng lagi. Teknik pengejar tubuh awan. Jelas, di mana loseng berani tinggal. Bahkan 7 orang kuat dari klan surgawi melarikan diri di hadapan makhluk bayangan itu. Jika dia benar-benar ditarik ke dalam celah ini, maka bisa dibayangkan nasibnya. Di bawah suara mendesing, badai awalnya berisi hukum angin yang sangat penuh. Teknik tubuh pengejaran awan dilepaskan. Pada saat yang sama, kecepatan gangguan di dalam tubuh juga tiba-tiba meledak. Tapi kail hitam itu bahkan lebih cepat, mengejar loseng sepanjang jalan, dan sepertinya dia tidak akan berhenti sampai loseng terpikat. Tidak bisa melarikan diri. Dengan persepsinya, loseng juga tahu bahwa kail hitam di belakangnya semakin cepat dan semakin dekat dengannya, sehingga wajahnya menjadi suram. Melihat kail hitam itu hanya berjarak 1 atau 2 kaki dari loseng, dia takut dia akan menyusulnya dalam 1 atau 2 nafas. Jadi loseng tiba-tiba berbalik selama penerbangan, dan kekuatan di tubuhnya juga melonjak keluar dengan liar. Karena jika dia tidak bisa melarikan diri, dia harus bertarung. Namun pada saat ini pemandangan dramatis terjadi. Pada saat loseng sedang berkonsentrasi, kailnya direntangkan lurus dan ujung kailnya masih memancarkan cahaya dingin, tetapi dia tidak bisa lagi bergerak sama sekali. Mata loseng bersinar dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya, karena kail ini dilepaskan oleh makhluk bayangan dari belakang dunia. Kait tersebut dapat meninggalkan bagian belakang dunia, tetapi makhluk bayangan tidak dapat keluar. Kemudian kail hitam itu ditarik kembali dengan liar, seolah-olah makhluk bayangan itu menyerah. Namun Losen tidak ceroboh sama sekali. Makhluk bayangan itu tampaknya aktif di bagian belakang lautan bintang yang kejam. Meskipun dia tidak tahu niat jahat apa yang dimiliki orang-orang ini terhadapnya, itu jelas bukan pilihan yang bijaksana untuk tinggal di sini, jadi dia menuju wilayah tengah. Benar saja seperti dugaan Loseng, retakan luar angkasa terus muncul di sepanjang jalan dan kemudian kail mengejar Loseng sepanjang jalan. Namun sejak dia membuka celah ruang hingga saat dia mengeluarkan kailnya, Loseng sudah berlari menjauh. Jadi selama lari ini, Loseng tidak terkena kailnya sekalipun. Tapi pengejaran ini berlanjut hingga tepi lautan bintang yang ganas. Dan kemudian makhluk bayangan itu menyerah mengejarnya. Loseng juga cukup terkejut mengapa makhluk bayangan menyerah dalam pengejaran. Masuk akal bahwa jangkauan pergerakan makhluk bayangan tidak memiliki batas. Bahkan di wilayah tengah, mereka masih bisa mengejarnya dalam bayang-bayang. Tapi mengapa mereka tiba-tiba berhenti di sini? Tentu saja bagi Loseng dia merasa lega jika orang-orang ini masih bertahan. Bahkan jika Loseng memasuki istana awan, mereka masih bisa mengejar untuk membunuhnya dalam bayang-bayang. Tapi kenapa orang-orang ini berhenti? Memikirkan hal ini, Loseng juga bingung. Mungkinkah ada sesuatu di wilayah tengah yang mereka takuti? Ini tidak mungkin. Meskipun ada banyak tempat berbahaya di wilayah tengah, pada dasarnya Anda dapat masuk dan keluar sesuka hati setelah mencapai alam hidup dan mati. Misalnya, meskipun rawa Yunmeng berbahaya dan misterius bagi pejuang biasa, itu bukan apa-apa buruk bagi Loseng.
Sekarang dalam perjalanan kembali ke Istana Awan, Loseng masih tetap waspada dan masih ada banyak spekulasi di benaknya. Setelah banyak pertimbangan, Loseng sampai pada tebakan yang sedikit dapat diandalkan. Mungkin ada kekuatan yang kuat di belakang wilayah tengah, sehingga makhluk bayangan sangat takut pada makhluk kuat itu. Jadi mereka tidak berani menyerang bagian belakang wilayah tengah. Namun apa yang ada di balik wilayah tengah ini? Meskipun Loseng juga menjadi penasaran dalam hatinya, dengan kekuatannya saat ini dia juga dapat dengan paksa merobek ruang dan memasukinya. Tapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Karena tidak peduli apa yang ada di balik wilayah tengah, itu bukanlah eksistensi yang bisa dia singgung pada tahap ini. Setidaknya benda itu sudah ada di wilayah tengah begitu lama, dan sepertinya tidak pernah muncul dalam sejarah wilayah tengah. Meskipun Loseng memahami bahwa keberuntungannya sangat kuat, namun terkadang dia merasa akan mati. Jadi tidak peduli seberapa kuat keberuntungannya, dia harus tetap berhati-hati. Setelah mendapatkan Gunung Ilai Yuanci kali ini, Loseng kembali ke Istana Awan. Selain mempraktekkan teknik rahasia kekacauan, dia juga ingin mempelajari Gunung Ilai Yuanci ini. Jadi dia mengeluarkannya dan menghancurkannya. Karena meskipun gunung biasa telah dimurnikan, jika dihancurkan sepenuhnya, orang yang kuat di alam laut ilahi dapat menghancurkan seluruh gunung dengan satu pukulan. Namun Gunung Yuanci tidak mudah untuk menghancurkannya, jadi hanya mencari cara termudah untuk menggunakannya. Pada saat ini, cahaya ilahi Yuanci juga dapat diekstraksi dari Gunung Ilahi Yuanci, yang merupakan kekuatan ilahi elemen yang berevolusi setelah disimpan di Gunung Ilahi Yuanci selama bertahun-tahun, yang tak terhitung jumlahnya. Segalanya seperti yang dijelaskan dalam buku Segala Keajaiban, bahwa cahaya Yuanci mampu menaklukkan kekuatan 5 elemen di dunia. Setelah belajar seperti ini selama 2 bulan, Loseng tiba-tiba merasakan getaran di jiwanya pada suatu pagi. Dari lubuk jiwanya yang terdalam, ada perasaan gembira yang luar biasa, yaitu kegembiraan yang datang dari kehendak dunia. Loseng yang masih berlatih memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan kemudian menutup matanya. Segera alisnya tiba-tiba terangkat. Saluran kenaikan telah diperbaiki. Loseng tidak tahu siapa yang memperbaiki saluran kenaikan ini. Mungkin klan surgawi atau ras manusia. Menurut orang tua klan surgawi seharusnya mencapai kesepakatan dengan klan manusia. Setidaknya Tobaime tidak menyusahkan klan surgawi. Adapun siapa yang mengambil naga jahat di alam rahasia Tianchen, Loseng juga tidak tahu. Di luar dugaan, efisiensinya begitu cepat. Dalam waktu sesingkat itu, saluran kenaikan telah diperbaiki. Namun di dunia yang luas, kecuali Loseng sendiri, semua makhluk di bawah alam laut dewa berada dalam keadaan acuh tak acuh. Karena kekuatan orang-orang berkuasa di alam hidup dan mati tidak cukup untuk ditolak oleh dunia. Jadi mereka tidak dapat naik. Karena apakah saluran kenaikan dapat memulihkan alam tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi itu berbeda bagi para penguasa di alam laut dewa. Di antara 4 kerajaan dewa utama, lusinan master besar alam laut dewa merasakan kekuatan tolakan yang tak terlihat diberikan pada diri mereka sendiri pada saat ini. Kekuatan memukul mundur itu adalah untuk mengeluarkan mereka dari dunia ini. Saat mereka merasakan kekuatan menjijikkan ini, wajah para penguasa besar alam laut dewa menunjukkan ekspresi ekstasi, termasuk Kaisar Perang Dayu, Kaisar Perang Tianfeng, dan lainnya. Mereka bermimpi siang dan malam, berharap suatu saat mereka bisa naik ke alam atas. Jadi munculnya kekuatan menjijikkan ini merupakan kabar gembira bagi mereka. Jadi dalam waktu kurang dari sebatang pelupa, setelah kekuatan menjijikkan muncul, cahaya perak terang meledak dari kerajaan dewa besi hitam dan melesat langsung ke langit secara bersamaan. Sialan, siapa orang yang naik ini? Kenapa dia begitu tidak sabar?
Berdiri di istana kerajaan besi hitam, Zhou Huang tidak bisa menahan kutukan. Memang benar bahwa penguasa besar alam laut dewa di antara 4 kerajaan dewa utama telah ditindas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sehingga semua orang juga merasa sangat cemas, tetapi mereka tidak dapat naik secara sembarangan. Meskipun hubungan antara 4 kerajaan dewa utama baik, mereka juga menjaga keseimbangan satu sama lain berdasarkan kekuatan. Jika semua kekuatan alam laut dewa di kerajaan besi hitam naik, hanya Zhou Huang yang tersisa. Lalu bagaimana negara ini masih berfungsi? Jadi Zhou Huang segera memanggil semua kekuatan alam laut dewa di kerajaan besi hitam dan memanggil mereka ke istana. Masalahnya adalah para master besar alam laut dewa semuanya terobsesi untuk naik. Awalnya mereka bisa naik dengan dipromosikan ke alam laut dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi Zhou Huang tidak bisa menghentikan mereka. Sekarang di kerajaan dewa semua orang mengakuinya sebagai penguasa kerajaan dewa. Tetapi dua telah naik ke alam atas. Karena simpati mereka mungkin masih mengakuinya sebagai penguasa kerajaan. Tetapi jika orang yang ingin menghentikannya dari naik, mereka hanya bermimpi. Tepat ketika Zhou Huang mengumumkan pemanggilannya, 2 atau 3 sinar cahaya perak terang melesat langsung ke langit. Hanya setengah dari orang-orang kuat di alam laut yang mematuhi perintah Zhou Huang dan bergegas menuju istana kerajaan besi hitam. Jelas, orang-orang kuat di alam laut dewa ini juga merupakan orang-orang yang memiliki hubungan sangat baik dengan Zhou Huang. Dan beberapa dari mereka adalah pejuang dari keluarga Zhou-nya. Dan di situasi seperti ini, tidak hanya terjadi di kerajaan besi hitam. Di pinggiran Laut Suci Tianyu, selalu ada cahaya perak terang yang melesat langsung ke langit. Meskipun beberapa orang kuat di alam laut dewa tidak begitu sabar, mereka memilih untuk naik setelah menjelaskan urusan keluarga mereka dan memberikan instruksi kepada murid dan cucu mereka. Faktanya, Zhou Huang, Kaisar Perang Tianfeng, penguasa kerajaan Tianyu, dan Kaisar Perang Dayu juga merasa cemas saat ini. Melihat bawahan mereka berebut untuk naik satu persatu. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Tapi bagaimanapun juga mereka adalah raja negara. Berbeda dengan orang-orang kuat di alam laut dewa yang sendirian. Mereka paling banyak bisa menjelaskan kepada anggota klan yang lebih muda dan kemudian melarikan diri. Sebagai raja suatu negara, mereka memiliki terlalu banyak hal yang harus diselesaikan sebelum mereka dapat naik tahta. Di antara mereka, yang paling menjengkelkan adalah Kaisar Perang Dayu. Di seluruh kerajaan Dayu, hampir 20 penguasa besar alam laut dewa, hampir semuanya naik hanya dalam setengah hari. Pada saat jalur kenaikan diperbaiki, Kaisar Perang Dayu telah mengumumkan untuk memanggil semua master besar alam laut dewa. Tetapi orang-orang yang sangat menghormatinya di masa lalu mengabaikannya sama sekali. Kaisar Perang Dayu awalnya ingin mengancam orang-orang ini. Jika ada yang berani naik tanpa izin, dia akan menghancurkan keluarga orang-orang kuat di alam laut dewa. Hanya saja dia tidak mengatakan ini sama sekali, karena dia juga ingin naik. Bagaimana jika dia naik dan keluarga Liu dimusnahkan? Inilah sebabnya Kaisar Perang Dayu terlalu keras terhadap orang-orang kuat lainnya. Sekarang semua orang seperti burung yang berjuang keluar dari perbudakan. Mereka tidak lagi harus menderita karena sifat buruk Kaisar Perang Dayu. Secara relatif, jumlah kekuatan alam laut dewa yang ditinggalkan oleh 3 kerajaan lainnya sedikit lebih besar. Namun dalam satu hari, kekuatan alam laut dewa yang naik masih berjumlah 70%, sehingga benua kerajaan dewa juga akan mengalami perombakan. Bagaimanapun, semua kekuatan besar itu akan naik, dan kemudian kekuatan 4 kerajaan dewa utama itu sendiri akan sangat melemah, dan hanya ada persaingan antara kelompok orang kuat di alam hidup dan mati.
Namun, ketergesaan untuk naik seperti ini tidak terjadi di benua Poseidon. Alasannya sangat sederhana. Jumlah orang kuat di alam laut dewa di benua Poseidon jauh lebih sedikit dibandingkan di benua kerajaan dewa. Setiap ras memiliki 2 atau 3 orang kuat di alam laut dewa, sehingga lebih sedikit terjadinya kekacauan. Sebagai dewa dalam klan, kekuatan besar alam laut dewa secara alami memiliki rasa misi dan krisis yang sangat kuat. Benua kerajaan dewa didominasi oleh manusia, jadi tentu saja tidak ada rasa krisis seperti itu. Namun si Tuhotian dan lainnya masih membahas masalah ini sejak lama. Yang paling menyedihkan adalah Liu Yu. Sekarang menara dosa telah diarahkan sepenuhnya. Jumlah orang kuat di benua Poseidon akan mengalami terobosan yang luar biasa. Di antara mereka, ras manusia dan klan Yoye yang menguasai menara dosa pasti akan menjadi penguasa benua Poseidon. Tapi bukan itu yang membuat Liu Yu tertekan, hingga dia tidak ingin naik. Liu Yu pernah memiliki keinginan untuk naik. Bagaimanapun dia memahami bakatnya. Melalui menara dosa, dia juga memahami bahwa bakat yang dapat dikenali oleh klan surgawi, meskipun hanya berada di peringkat kedua, itu sudah pasti akan menjadi salah satu terbaik di dunia atas. Dengan keberadaan superiornya, dia dapat melepaskan lebih banyak cahaya untuk klan Yoye dan memenangkan lebih banyak penghargaan untuk ketiga raja. Tapi sekarang dia tidak mau naik. Alasannya sederhana, dia tanpa sadar terlibat dalam pertarungan antara 2 raja. Loseng menghancurkan patung Raja Hukuman 2 kali, menyebabkan Raja Hukuman menjadi marah. Terakhir kali Loseng kembali ke Tanah Suci Tianyu, dia berhadapan langsung dengan Raja Hukuman. Dan Raja Hukuman juga memerintahkannya untuk membunuh Loseng dan Sun. Tapi Liu Yu tidak melakukan apa yang diperintahkan. Secara logika, dia telah melanggar kehendak raja dan akan dihukum mati. Jika dia naik ke dunia atas dan kembali ke klan Yoye, dia sudah bisa membayangkan nasibnya. Tetapi jika saya tidak naik, apakah dia akan tetap berada di alam laut dewa selama sisa hidupnya? Meskipun dia masih sangat muda, baru berusia lebih dari 200 tahun, semua pejuang memiliki ambisinya masing-masing. Jadi bagaimana dia bisa rela menetap dan menyanyiakan umurnya? Jadi setelah saluran kenaikan dibuka, Liu Yu berada dalam kondisi mentalitas yang bertentangan. Sedangkan untuk wilayah tengah, tidak ada kekuatan besar di alam laut dewa yang lahir di wilayah tengah. Perbaikan jalur kenaikan telah menyebabkan keributan di tempat lain, bahkan di benua barbar yang tidak beradab. Beberapa makhluk telah naik, dan di laut yang tak terbatas, beberapa binatang yang kuat telah naik. Namun di wilayah tengah, kecuali Loseng, ribuan makhluk lain tidak menyadari peristiwa penting ini. Matahari masih terbit seperti biasa. Warga sipil masih mengulangi kehidupan biasa mereka, dan para pejuang masih berlatih tanpa mengendor. Dan Loseng sudah mulai selamat dari bencana hidup dan mati ketiga. Selama mata hitam tidak muncul, kesengsaraan surgawi kecil tidak lagi menjadi ancaman besar bagi Loseng. Setelah menelan pil lelaki tua klan surgawi, kecepatan kultivasi Loseng juga meningkat beberapa langkah. Orang tua itu mengatakan bahwa pil ini hanya dapat mempercepatnya memasuki alam laut dewa, tetapi untuk Loseng saat ini itu sudah cukup berguna. Waktu berlalu, selain berlatih dan menemani ketiga gadis itu, Loseng juga mengarahkan pandangannya pada 4 kerajaan dewa utama. Dia menemukan bahwa kekuatan alam laut dewa dari 4 kerajaan utama telah hampir meningkat. Dan hanya beberapa 5 atau 6 setara. Orang muda yang kuat di alam laut dewa yang masih berada di kerajaan dewa yang lebih mengejutkan Loseng adalah Huo Yun-er juga naik. Wanita dengan garis keturunan Ponik ini benar-benar naik yang sangat mengejutkan Loseng. Namun setelah diselidiki, Loseng menyadari bahwa dia tidak naik.
Ketika dia meninggalkan dunia ini, Huo Yun-er baru saja menerobos alam hidup dan mati. Tetapi garis keturunan poni sejatinya di tubuhnya meledak, langsung melahirkan api khusus, dan dia tidak tahu. Setelah nyala api meledak, dia menghilang dari dunia ini, dan Loseng memperkirakan bahwa dia tidak pergi ke ras manusia, dan dia mungkin memasuki dunia tempat klan Ponik berada. Berpikir bahwa dia telah berjanji padanya bahwa dia akan kembali ke kerajaan dewa suatu hari nanti. Dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Namun sekarang dia akan memasuki dunia atas. Ada kemungkinan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan. Namun luasnya 100.000 dunia tidak terbayangkan, dan Loseng juga mengetahui harapan ini. Setelah waktu berlalu dan tingkat budidaya Loseng juga terus meningkat. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah memeriksa kayu pemelihara jiwa beberapa kali. Tapi jiwa Sun masih pulih perlahan dalam kehangatan kayu pemelihara jiwa. Namun dia masih tertidur lelap dan tidak bangun. Adapun Feng Nianyun yang dipercayakan oleh King Long, Loseng juga memintanya untuk berkomunikasi dengan King Long beberapa kali. Tapi tidak ada cara untuk membuka kunci mekanisme penyegelan jiwa di alam bawah ini wilayah atas. Jika Loseng naik di masa depan, dia tidak akan bisa mengangkat Feng Nianyun. Sebenarnya jika Anda ingin mengirim Feng Nianyun kembali ke dunia atas, ada cara sederhana, dan dia dapat melakukannya dengan mudah di platform Shenglong. Selain itu, Feng Nianyun awalnya memiliki klan naga sejati, jadi tentu saja itu adalah yang terbaik cara yang cocok untuk pergi ke platform Shenglong. Namun sangat disayangkan, Feng Nianyun dan King Long menolak saran ini setelah Loseng memberikannya. Tampaknya bukan hanya King Long yang ada hubungannya dengan klan naga sejati. Feng Nianyun juga tidak mau kembali ke klan naga sejati. Akibatnya, Loseng tidak punya cara yang baik untuk membantu Feng Nianyun. Jadi Loseng hanya bisa menempatkan tubuhnya jauh di dalam istana awan dan menjaganya dengan ketat, dan tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Setelah menemukan cara untuk membuka segel penyegel jiwa di alam atas di masa depan, dia akan kembali ke alam bawah untuk membantu Feng Nianyun dan membuka segelnya. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Loseng masih meroket, dan pil orang tua klan surgawi terus memberikan efeknya. Segera Loseng mengantarkan bencana hidup dan mati keempat. Tapi bencana hidup dan mati keempat ini berbeda dari sebelumnya karena waktunya lebih singkat. Namun bagi Loseng, periode waktu ini dianggap sebagai hari yang paling nyaman. Dia bahkan ingin dengan sengaja menekan kecepatan peningkatan kultivasi dan meluangkan waktu untuk menemani ketiga gadis tersebut. Namun Loseng sudah memikirkannya. Bahkan jika dia memasuki alam laut dewa, dia harus menahan diri dan tidak terburu-buru untuk naik. Hanya saja, tepat setelah bencana hidup dan mati kelima, anehnya dia menyadari bahwa dia telah ditolak oleh dunia. Secara umum, hanya setelah menerobos laut dewa dan membuka dunia di dalam tubuh barulah di dunia menyadarinya akan ditolak oleh dunia. Tapi Loseng hanya berada di alam hidup dan mati tingkat kelima, dan dia benar-benar merasakan kekuatan tolakan yang agak aneh. Terlebih lagi, Loseng telah menyatu dengan keinginan dunia, tapi dia masih ditolak oleh dunia. Sangat disayangkan, Loseng tidak dapat mempertanyakan dunia 1000 besar. Bahkan jika dia bertanya, tidak ada jawaban. Bagaimanapun, dunia 1000 besar ini adalah kumpulan semua makhluk hidup di seluruh dunia, bukan satu keinginan. Meskipun dia merasakan kekuatan tolakan, Loseng masih mencoba yang terbaik untuk menekannya, dan melawan kekuatan tolakan ini bahkan akan menghabiskan kekuatan Loseng. Ada yang tidak beres. Loseng tidak bisa memahaminya sama sekali. Melalui kehendak dunia, Loseng juga menjelajahi 4 kerajaan dewa utama dan benua Poseidon. Liu Yu dan yang lainnya seharusnya juga ditolak, tetapi mereka tampaknya dengan mudah menekan diri mereka sendiri di dunia ini. Jadi memang terlalu banyak masalah. Tetapi, sejak kultivasi Loseng menerobos alam hidup dan mati tingkat kelima,
Kekuatan tolakan yang tak terlihat ini menjadi lebih kuat dari hari ke hari, dan bahkan bisa dikatakan meningkat 2 kali lipat. Pada hari pertama, Loseng sangat santai. Pada hari kedua, kekuatan penolakan telah memberikan tekanan pada Loseng. Pada hari ketiga, kekuatan tolakan telah mempengaruhi Loseng. Dia harus berkonsentrasi untuk menekan kekuatan tolakan. Jika tidak, dia tidak akan bisa berkonsentrasi pada latihan sama sekali. Pada hari keempat, wajah Loseng menunjukkan ekspresi pahit. Dia harus mengerahkan kekuatan yang besar untuk menekannya. Pada saat ini, Neng Yudi telah memperhatikan sesuatu yang aneh dan dia juga prihatin dengan suaminya. Dia melihat ekspresi khawatir Loseng dan berpikir bahwa Loseng sedang tidak enak badan. Namun jika Anda berlatih sampai tingkat ini, dia dapat dikatakan terbebas dari segala macam penyakit. Dan masalah-masalah kecil itu tidak mungkin ada sama sekali. Untuk menghilangkan keraguan Neng Yudi, Loseng memaksa dirinya untuk tenang dan memberitahu Neng Yudi bahwa itu bukan apa-apa. Tetapi pada hari kelima, Loseng tidak tahan lagi. Dia memanggil dan mengatakan yang sebenarnya kepada ketiga wanita itu dan memberitahu mereka bahwa dia mungkin tidak dapat menekan kekuatan penolakan dan akan diusir dari dunia. Setelah mendengar ini, ketiga wanita itu tampak kaget. Meskipun mereka tahu bahwa Loseng pada akhirnya akan naik ke dunia atas suatu hari nanti. Meskipun Loseng masih berada di tingkat hidup dan mati yang kelima. Tapi dengan penolakan ini, bagaimana mereka bisa bersama Loseng lebih lama lagi? Melihat Loseng berjuang lagi, ketiga wanita itu akhirnya harus mempercayainya. Neng Yudi merasa tertekan, dia telah bersamanya selama 1000 hari. Tapi pada akhirnya Loseng harus pergi. Sehingga dia tidak suka hal itu terjadi begitu tiba-tiba. Loseng bahkan lebih tertekan dan tidak tahu apa arti dari dunia 1000 besar. Dia awalnya mengintegrasikan kehendak dunia dan menjadi juru bicara dari wajah ini. Tapi sekarang dia akan diusir oleh dunia ini. Jadi Loseng tidak bisa memahaminya. Adapun King Long, dia juga cukup bingung. Tidak peduli aspek apapun, fenomena pada Loseng ini tidak dapat dijelaskan. Pada akhirnya, King Long mengaitkan masalah ini dengan teknik rahasia kekacauan yang dipraktekkan oleh Loseng. Masalahnya hanya dapat muncul di sini, karena kenaikan sebenarnya terkait dengan dunia di dalam tubuh, dan orang biasa dapat naik setelah membuka dunia di dalam tubuh. Tetapi pembentukan dunia di dalam tubuh, dunia adalah lautan esensi sejati. Meskipun Loseng tidak membuka dunia batin, apa yang dibawanya di dalamnya bukanlah esensi sebenarnya, tetapi energi kekacauan. Jadi, Loseng hanya bisa setuju dengan tebakan ini. Namun teknik rahasia kekacauan yang dia praktekkan telah memulai jalur yang sama sekali berbeda dari yang lain. Jadi, dia khawatir bahkan tuannya di sini tidak akan dapat menjelaskannya. Pada hari kelima, Loseng harus menyisihkan sepertiga kekuatannya untuk menekan dirinya sendiri. Pada hari keenam, Loseng harus menggunakan kekuatan sisik naga. Hanya dengan cara ini dia bisa menjaga dirinya agar tidak naik. Saat ini, Loseng sudah tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menunda hari ini. Jadi Nenek Yudi dan Su Lingyun telah benar-benar berhenti berlatih dalam 2 hari terakhir. Kali ini mereka akan berpisah dan tidak akan bertemu lagi. Adapun Seo Yokin, dia telah menempel pada Loseng sepanjang hari, dan dia juga tahu bahwa setelah Loseng pergi, dia juga akan meninggalkan wilayah tengah dan memasuki menara Wuding alam ungu untuk berlatih. Karena Seo Yokin sedang berjuang dengan masalah lain. Dunia atas begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Bahkan jika dia berhasil berkultivasi di alam ungu, bagaimana dia bisa menemukan Loseng di masa depan? Meskipun kekuatan sisik naga tidak ada habisnya, Loseng terus menggunakan kekuatan sisik naga untuk menekan diri sendiri, sampai akhirnya sisik naga itu tampak redup. Untungnya ada banyak sisik naga yang menyala di tubuh Loseng, namun sisik naga menjadi redup. Dia dapat mengekstraksi kekuatan kumpulan sisik naga lainnya.
Pada siang hari, Seo-Yukin buru-buru memasak meja besar berisi hidangan dengan tangannya sendiri, sehingga semua keluarga berkumpul di istana es. Namun ekspresi wajah ketiga wanita itu berbeda. Tetapi mata mereka menunjukkan ekspresi keterikatan. Losen sedang memikirkan hal-hal di benaknya. Lagi pula ada beberapa detail yang ingin dia jelaskan dengan jelas. Namun dengan kekuatan Neng Yudi saat ini, sepertinya tidak ada seorang pun di wilayah tengah yang bisa menjadi ancaman baginya. Jadi dia tidak perlu takut. Di masa depan, dia secara tidak sengaja akan menerobos dunia untuk mengingatkannya akan hal-hal ini. Pada malam hari, Loseng benar-benar tidak mampu menekan kekuatan tolakan. Saat Loseng menghilangkan kekuatan sisik naga, cahaya perak terang menyelimuti Loseng. Kemudian Loseng tersenyum tipis pada ketiga istrinya. Neng Yudi menggigit bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi cahaya perak terang semakin kuat. Seluruh tubuh Loseng sudah tenggelam di dalamnya. Dia tidak bisa lagi melihat penampilannya dengan jelas, dan kemudian tiba-tiba melesat ke arah langit. Karena saat itu malam cahaya cemerlang ini bahkan lebih terang dari kilat. Semua orang dalam radius 1000 mil di sekitar kota Yundian menyaksikan pemandangan ini. Berbagai rumor menyebar untuk sementara waktu, tetapi mereka tiba-tiba tidak mengetahui bahwa orang nomor 1 di wilayah tengah telah pergi ke alam atas. Ketiga wanita itu menatap kosong ke aula kosong. Tiba-tiba mereka merasakan ada sesuatu yang hilang di hati mereka. Di antara mereka, Seo-Yukin adalah yang paling acuh tak acuh. Dia selalu percaya bahwa tidak akan lama lagi dia bisa bertemu Loseng lagi. Pada saat ini dia melihat ekspresi tidak nyaman Neng Yudi dan tiba-tiba berkata, "Apa yang ingin Anda katakan kepada Loseng tadi?" Neng Yudi meluruskan bibirnya, melihat ke bawah ke lantai dan berkata, "Tidak ada." Melihat penampilan Neng Yudi, bagaimana Seo-Yukin bisa mempercayai perkataan Neng Yudi? Tetapi meskipun Neng Yudi tidak mengatakan apa-apa, Seo-Yukin tidak bisa memaksanya. Saat Neng Yudi berbalik, dia tiba-tiba menutupi dadanya. Tenggorokannya terasa tidak nyaman dan terdengar suara muntah. Seo-Yukin dan Su Lingyun menatapnya dengan tatapan kosong, dan tiba-tiba mereka mengerti sesuatu. Faktanya, Neng Yudi menyadari bahwa dia hamil beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak punya waktu untuk memberitahu Loseng. Dalam 2 hari terakhir, dia tiba-tiba mendengar bahwa Loseng tidak dapat menahan diri dan akan diusir di dunia ini. Jadi dia bahkan lebih bingung. Namun kontrol prajurit terhadap tubuh jauh melebihi orang biasa, dan sangat mudah baginya untuk menekan mual di pagi hari di depan Loseng. Tetapi bayinya sudah berbentuk di perutnya. Menekannya bukanlah hal yang baik, jadi dia muntah setelah Loseng pergi. Setelah ekspresi Neng Yudi yang tidak nyaman, Seo-Yukin bergumam, "Mengapa Anda tidak memberitahunya?" Neng Yudi menggelengkan kepalanya. "Sekarang bukan waktunya." Seo-Yukin tersenyum tipis. "Tidak masalah, saya akan memberitahunya saat saya bertemu Loseng suatu hari nanti." "Apa maksudmu?" Perasaan muntah akhirnya hilang dan Neng Yudi merasa aneh saat mendengar ini. "Itu tidak menarik." Seo-Yukin tersenyum tipis. "Saya juga akan meninggalkan wilayah tengah. Besok saya akan pergi ke Sekte Suling untuk pengucapan selamat tinggal kepada kakekku, Zeng dan Xiuqi." "Apakah Anda akan pergi ke alam ungu?" Neng Yudi bertanya dengan cemberut. Meskipun Loseng tidak mengatakannya, Neng Yudi juga tahu bahwa dia ingin melindungi Seo-Yukin di Su Lingyun, karena dialah yang terkuat sekarang. "Iya." Seo-Yukin sedikit mengangguk puas. Tanpa Loseng, amarah Seo-Yukin kembali ke tampilan aslinya. Neng Yudi tidak mengharapkan ini sama sekali dan berkata dengan syarat, "Saya tidak mengizinkannya." Tapi bagaimana Seo-Yukin bisa mendengarkan Neng Yudi? Dia hanya mendengus dingin. "Anda tidak peduli pada saya." Neng Yudi juga tahu bahwa dia tidak bisa mengganggu Seo-Yukin. Faktanya pada hari upacara kultivasi gandanya dengan Loseng, dia juga melihat lelaki tua dari klan itu berbicara banyak dengan Seo-Yukin. Mungkin ini terkait dengan masalah ini.
Melihat tampilan Seo-yukin yang tenang sekarang, Neng Yudi menjadi semakin yakin. Oleh karena itu, Neng Yudi bahkan memiliki sedikit keegoisan ketika mencoba menghentikan Seo-yukin. Itu mungkin berarti dia tidak dapat naik ke alam atas karena budidaya yang tidak memadai. Tentu saja dia tidak ingin Seo-yukin pergi ke alam ungu. Pada saat kedua wanita itu sedang berselisih, tapi mereka tidak memperhatikan Su Lingyun di samping mereka. Namun tekad dalam hati Su Lingyun semakin besar saat ini. Dia tahu bahwa bakatnya adalah yang paling lemah, dan dia harus bekerja 10 kali lebih keras daripada kedua wanita itu untuk mengejar mereka. Namun Su Lingyun tidak tahu bahwa dia akan menjalani petualangan lain di masa depan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.